Jamaah sedang solat Aisyah dan Tarawih, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah, yang mana li Allah kagak beri kesempatan kepada kita nyoban Bandung untuk bisa hadir ke Masjid Munawwarah yang mulia ini dengan tujuan dan maksud untuk beribadah dalam momentum bulan suci Ramadan. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang tidak ada duanya. Kita bayangkan orang Siklun Bandung, berapa banyak saudara-saudara kita yang mereka beberapa bulan sebelumnya kadangkala naga melake ba Allah Ta'ala Nabi kamu berudip dalam bulan Ramadan, tetapi dengan sebuah musibah yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala yang berupa banjir, sehingga ada di antara mereka yang menghembuskan nafas terakhir kembali ke hadirat Allah, alias tidak bisa menikmati indahnya Ramadan lagi katanya pada malam yang mulia. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Olehnya nurung Siklun Bandung, Nabi Muhammad cuma sempat berpuasa fardu dalam bulan Ramadan sebanyak sikurang ke. Tetapi walaupun sikurang ke, belum tentu puasanya Nabi itu mampu kita kalahkan. Artinya puasa beliau sangat luar biasa dan perlu kita ikuti dalam segala praktik kehidupannya. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang tuan pemulia, kepada Habib Mumsi, kepada guru-guru kita bersama malam ini juga ada Abadi Adami, dan seluruh jamaah yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Dan malakai Allah Ta'ala duk katanya malamnya, semoga bejit kedua yang akan mengantarkan kita untuk masuk dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang Siklun Bandung, memang ayat yang luntuan baca bunonyo sering tat-tat ngedengar, apalagi berkenaan tamung dalam bulan Ramadan. Tetapi ulun tuan mencoba untuk menguraikan satu sudut yang berbeda, yang jarang kepegah le orang yang lain kadangkala, yang mana apa kaitannya Allah nehei dengan kalimat iman yang kemudian diperintah oleh Allah Ta'ala untuk beribadah puasa dalam bulan suci Ramadan. Sebelum kita menjelaskan menyangkut dengan ayat tersebut, mari kita baca dengar sebuah hadis yang pernah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitabnya, kitab Sahihain, kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim, yang pernah luntuan baca, di mana Nabi pernah neken, man sama Ramadana, berangkasa urang yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan imana, karena iman. Apa makna iman? Penjelasan menurut para pensyarah hadis, salah satu di antaranya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, nepegah li beliau dalam kitab Fathul Barinya punekun makna iman di sinan wahai mi abi yang luntuan muliakan, yang pernah geken li Nabi zaman adalah al-i'tikadu bi fardiyati saumihi. Pemakna sidra urang gepuasa karena iman, mepomji bahwa geanggap bahwa ibadah puasanya adalah perintah yang wajib daripada Allah Ta'ala, sehingga orang-orang yang beriman tersebut mesti melaksanakannya, bukan karena gila sanjungan, kan karena hana mangat dengan mak tuan, kan karena hana mangat dengan tetangga, bukan karena tidak enak dengan orang yang ada di kampung, bukan karena ingin dicap baik oleh atasan, tetapi orang yang berpuasa karena iman, lam ule gopnyan, lam ate gopnyan nyo perintah ibadah puasa tulen karena perintah daripada Allah Ta'ala, sehingga lu wajib lun puasa. Apabila sidra orang kamu iktikad laginya nyan baru kepenan dengan kategori iman, artinya tidak terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh yang lain. Menurutnya cerita kalian padum nala orang-orang yang puasa di kalangan gedanya, yang kadangkala wateu romak megang cit gua rumah mak tuan,
Karena kamu pangklah dengan mak tuan, dengan yah tuan, beri mutuah malim. Nyan bodoh sau awai. Sampai gopnyan yang kugo tahu mak tuan. Keputujuan biar dianggap alim. Sehingga puasa besoknya baca Al-Quran, tadarus, melakukan ibadah puasa bukan karena semata-mata perintah Allah, tetapi karena perlea begukun malim lima tuan. Kalau seperti itu yang kita praktekkan, itu tidak termasuk dalam kategori iman. Menyagupegah oleh Imam Al-Manawi dalam kitab Faid Al-Qadir, nepegah bahawa ibadah puasanya yang pertama bena iman. Pemakna iman li katanya tak yakinnya perintah yang diwajibkan oleh Allah Taala, yang selanjutnya tak upayakan, tak anggap bahawa ibadah puasa pahala yang gejuk memang hakun betul-betul akan diberi dalam kehidupan katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis tersebut Nabi nekun ihtisaban. Pemakna ihtisaban tengku. Ihtisaban menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, talabu sawabi minallahi ta'ala. Legitanya tak ibadah karena perle tak harap pahala dari Allah. Tak pubut ibadah puasa karena perle legitanya memerempok pahala ba Allah. Begujuk ujrah li Allah Ta'ala. Bukan karena faktor ria. Bahkan li Imam Al-Manawi gesambung, nah orang yang ibadah puasa karena ria perle budikalan legok, dipuja legok dan bernampak di kalangan manusia yang lain. Kalau seperti itu tidak akan kita dapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi dua boh kategori bunuh orang siklun akan gepa ampun dosa gedanyo. Yang pertama bila tak puasa karena iman, yang kedua ihtisab, yaitu bermuhasabah diri. Dalam konteks hadisnya makna muhasabah tak hitung pahala yang gejuk oleh Allah Ta'ala. Menyauronya lun musedekah di Masjid Munawwarah untuk urung-urung yang buka puasa, padum nala gejuk pahala oleh Allah Ta'ala. Menyauronya lun puasa dengan sebenar-benarnya, berapa banyak pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Terbayang dalam pikiran kita, terasumsi bahwa puasanya lun lake lun harap pahala dari Allah Ta'ala. Itulah makna ihtisab. Saboh sisi yang lain yang sering disampaikan, yang sering kita dengar, ihtisab pula kadangkala sering digunakan untuk tak hitung dosa yang pernah katanya pubut. Dalam dalam hadis tersebut diutarakan oleh Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang-orang yang puasa yang nak ihtisab dihitung pahala dari Allah Ta'ala, gepa ampun dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekaligus apabila le orang yang ka getaubat dan ge mohon ampun terhadap dosa-dosa yang kau likut. Nya muhasabah galak ke pahala. Tabat tabilung menyata tarawih malam sa Ramadan dumna le. Menyata puasa wa urosa sampai uro ke 10 puatra pahala. Tapi kadang-kala tanya tua mi tak hitung dumna dosa yang ka pernah tak pubut dalam udip. Nah pernah tak bayangkan nyo malamnyo manteng rame. Nyo kalau tente 10 malam ku ke rame manteng. Memang tradisi budaya Ramadan nau'un su'ubah, merupakan ibadah yang payah sehingga orang tak akan berguguran. Apa yang perlu kita nyocok supaya kita ampun dosa oleh Allah Ta'ala? Bayangkan kepada dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu, taubat dalam bulan suci Ramadan. Bebeilemi menyatu kedi newo bat tempatnya terus rumah baik merempak dengan orang lain nedu mesu 3 tidro bak pohle malam segalom sau nebedah ne sembayang 2 rakaat nanit sembayang tahajud aci nedu atau musalla ne bayangkan dum nepit mata dum nabruk udip tanya situn yang kau likut tak terjadi jamin musim malamnya tadang ke urang tak pegah longnya hai urang yang hana pernah salah situn yang kau likut nganggap ilung hana pernah beroakai ngan tetangga ilung sabe pak ngan urang hana pernah karu dengan keluarga sabe bere ngan mak dilun hana pernah durhaka tak terjadi dang malamnya tak pegah tanya adalah orang yang hana pernah pebut salah ton yang kau likut. Rasa-rasa ji rab hana tatume orang yang mampu klaim dirinya bahawa tidak pernah melakukan kemaksiatan.
Jangankan orang lain, kami kadangkala yang mensuarakan Islam belum tentu tidak terjebak dalam kemaksiatan. Maka malamnya terpegah halnya terutama untuk kita renungkan bahawa mari kita manfaatkan Ramadan untuk talakai maaf ba Allah Ta'ala. Yang selanjutnya kita bayangkan, tabah tu nyo buno tak bayangkan kau likut pasti le dosa taubat malamnya. Yang selanjutnya aku merempok dalam Ramadan tonuku bertemu dengan Ramadan 1448 Hijriah ku ataupun habis Ramadannya. Kalau minta bang dalam bulan Syawal, kalau tak nikmati hari raya Aidilfitri, malaikat Israel gutus li Allah Ta'ala untuk mencabut nyawa kita, sehingga walaupun tak mengharap berudip dalam Ramadan tun uku katente menyelagian kejadian nyawa Ramadan terakhir dalam udip tanya. Man kasih peluh uro perjalanan, tinggal kau uro ketipluh apa yang sudah kita lakukan. Al-Quran kata baca katuk tipluh hujuh, tarawih na tinggai musabah wate, semayang 5 wate na pernah hana tajamaah, olehnya musedekah na sering tajuk. Yang selanjutnya zikir na sering tak ucap. Kalau itu belum kita lakukan, manteng na wate 20 malam ke depan untuk kita memacu diri beribadah kepada Allah. So doa mi metua rahasia Allah, mungkin saja Ramadannya merupakan Ramadan terakhir dalam kehidupan kita lagi yang pernah dirasakan oleh urang-urang sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian yang pernah kita rangkum dari paparan yang kali ulun tuan sampaikan. Yang pertama, ibadah puasa Ramadan ini jangan jadikan sebagai ibadah rutinitas, sebagai ibadah yang menggugurkan kewajiban saja, tapi bari kita tanamkan rasa untuk ikhlas kepada Allah, iman kepada Allah, ihtisab terhadap pahala yang gejuk oleh Allah Ta'ala, sehingga ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan kita dapatkan dalam kehidupan. Ayat hadis tersebut sinkron dengan ayat Allah nekun ya ayyuhalladzina amanu, pakon le Allah nekun laginya, karena ne pahami ibadah puasanya adalah nau'un su'ubah, nau'un musyaqqah, hal yang paling berat laginya yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Maraghi dan para penafsir Al-Quran lainnya. Ibadah puasa adalah nau'un su'ubah, sehingga Allah nehai urang-urang yang beriman. Nyo lagi kita contoh katanya malamnya, tengah puasa kan hana beban lauled pakon karena iman lah mati. Seandainya iman hana, pasti puasanya akan berat. Lagi kejadian ba urang-urang yang tak maksud. Wate ke puasa merihek pakon tidak dilandasi dengan iman. Yang selanjutnya, mari kita jadikan momentum bulan Ramadan ini sebagai ajang untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan ibadah. Ini merupakan bulan Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Waktulah yang membatasi kita. Sino ulun tuan laki maaf berai-rai hat maaf. InsyaAllah di lain kesempatan kita berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.